Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulidia, dokter spesialis anestesiologi dan konsultan intensive care. Saya sebagai salah seorang pendidik di Departemen Anestesiologi dan Reanimasi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Salah satu mata kuliah yang kami berikan adalah tentang PPGD, yaitu penanggulangan penderita gawat darurat. Mata kuliah ini diberikan pada semester gasal dengan 14 kali pertemuan, terdiri dari 1 SKS dan biasanya kami berikan pada hari Kamis pukul 11 hingga 11.50 waktu Indonesia Barat. Topiknya ada banyak, antara lain tentang airway management, breathing management, circulation management, disability, BLS, ALS, DC shock, anafilaksi, dan tentu saja keterampilan medik yang dipraktekkan pada boneka. Topik yang kali ini akan kami bahas adalah tentang airway management atau pembebasan jalan nafas. Dalam kondisi emergensi, maka penting untuk menjaga jalan nafas yang bebas agar ventilasi dan oksigenasi masuk ke dalam tubuh dengan baik dan disampaikan ke sel-sel dan bisa dimanfaatkan dengan baik pula. Adapun capaian pembelajaran yang ingin kami harapkan dari peserta didik adalah peserta didik mampu mengenali anatomi jalan nafas. Selain itu, peserta didik juga mampu menegakkan diagnosa tentang adanya sumbatan atau gangguan jalan nafas. Peserta didik juga akan mampu untuk melakukan keterampilan medik membebaskan jalan nafas dengan beberapa cara. Secara sederhana, tanpa bantuan alat, dengan bantuan alat sederhana, misalnya oropharyngeal airway atau nasopharyngeal airway, dengan alat yang lebih khusus. Tentu saja ini sebenarnya untuk yang mempunyai kompetensi tertentu, yaitu seorang dokter anestesi dengan ETT dan LMA, dan juga nanti mampu melakukan krikotiroidotomi. Metode pembelajaran yang kami gunakan ada bermacam-macam. Ada perkuliahan tatap muka, ini banyak dilakukan sebelum tentunya pandemi. Perkuliahan tatap muka ini sangat mengharapkan memang komunikasi dua arah, interaktif antara pendidik dan peserta didik. Sejak masa pandemi, maka perkuliahan ini menjadi banyak melalui Zoom. Diharapkan walaupun melalui Zoom tetap juga interaktif. Selain itu, kami juga melakukan praktek, membimbing peserta didik praktek pada manekin, dan sekarang ditambah dengan membuat video pendek, baik berupa kasus ataupun cara mereka melakukan pembebasan jalan nafas pada manekin. Metode evaluasi yang dilakukan adalah metode untuk menguji pengetahuan dan keterampilan. Untuk menguji pengetahuan itu bisa dilakukan pada beberapa kali pertemuan, pada akhir tiap kuliah atau diberikan kuis pada akhir kuliah, atau ada pada pertengahan semester dan juga pada akhir semester. Untuk soft skill juga dinilai. Soft skill ini meliputi antara lain kerapian, kesopanan, ketepatan hadir tepat waktu, kemudian jumlah kehadiran, itu antara lain beberapa poin untuk soft skill. Kemudian dengan adanya pandemi, maka memang kreativitas itu menjadi hal yang sangat penting. Via Zoom, kami tetap mengharapkan bahwa mahasiswa bisa interaktif, antara lain dengan mengumpulkan grup menjadi dalam satu WA, dan sebelumnya diberikan PR, harap menyiapkan satu pertanyaan untuk topik yang akan dibahas besok. Misalnya seperti itu. Kami juga menggunakan gambar-gambar yang menarik, film atau video pendek, dan kami juga memulai untuk melakukan evaluasi dengan mengajak peserta didik secara berkelompok juga turut membuat video pendek cukup 5 hingga 8 menit. Demikianlah paparan yang kami sampaikan, dan setelah ini kami sertakan juga video pengajaran yang kami lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pada kali ini kita akan bicara tentang kegawat daruratan dalam RW. Jadi dalam kondisi gawat darurat, permasalahan itu bisa terjadi pada RW atau jalan nafas, pada breathing, ventilasi pernafasan, sirkulasi, ya, circulation, atau pada kesadaran, gangguan kesadaran pasien, disability. Masalahnya adalah pada kebanyakan situasi, ya, beberapa di antaranya tidak bisa menunggu terlalu lama untuk harus dibantu. Jadi nggak bisa ditunda membantunya. Contohnya RW atau jalan nafas. Adanya permasalahan pada RW, misalnya sumbatan jalan nafas, maka kalau kita tidak segera memberi bantuan, pasien bisa meninggal dalam waktu 3 hingga 5 menit. Kemudian berikutnya, kalau breathing, proses pernafasan pasien itu terganggu dan kita tidak membantu, ya artinya pasiennya kita temukan apnu, begitu tidak ada nafasnya, kita tidak menolong dengan segera, maka kematiannya juga datang dalam waktu yang segera, 3 hingga 5 menit. Kalau untuk sirkulasi, ya kita masih mempunyai sedikit waktu, masih ada range waktu untuk bisa menolong pasiennya. Demikian juga apabila pasiennya jatuh ke dalam kondisi yang tidak sadar. Gangguan dalam disability, kita kadang-kadang mempunyai waktu yang jauh lebih panjang. Ya, jadi tampak bahwa masalah pada RW harus segera diatasi. Sebelumnya kita ingat dulu ini. Ini adalah gambar yang menunjukkan tentang anatomi dari sistem pernafasan. Dimulai dari lubang hidung, ya, udara akan masuk ke hidung, kemudian dia akan berjalan ke arah faring, ini area hipofaring, masuk ke faring, yang untuk nanti selanjutnya akan masuk ke laring, diteruskan ke trachea, masuk ke bronkus, dan oksigen itu akhirnya akan sampai ke paru-paru. Setelah dari paru-paru tentu akan diteruskan ke sel-sel di seluruh tubuh. Ya. Apakah ada yang tahu kira-kira ini kalau garis putus-putus ini apa ya? Garis imajiner, dokter. Tentang menggambarkan Pembagian epiglotis, dokter. tuh, jadi pembagian lebih tepatnya pembagian antara saluran nafas atas dan saluran nafas bawah. Ya, ini batasnya adalah plika vokalis. Ya, jadi yang bagian di atas plika vokalis disebut sebagai saluran nafas atas dan di bawahnya kita sebut sebagai area saluran nafas bawah. Kira-kira apa pentingnya ya area ini kita ketahui? Kira-kira kenapa? Untuk proses intubasi, dokter. Untuk menentukan proses pertolongannya. Betul sekali. Jadi kalau misalnya sumbatan jalan nafasnya berada di area atas, ya beberapa hal itu bisa kita lakukan. Tetapi kalau dia berada di area bawah, ya, ini biasanya tindakannya sudah lebih spesifik. Ya, kadang-kadang kalau orang yang belum dilatih tentu dia tidak bisa membantu pasiennya. Jadi hal ini harus kita ketahui agar kita bisa secara tepat menolong pasiennya. Lihatlah bahwa untuk jalan nafas atas ya, yang paling sering tersumbat akibat jatuhnya pangkal lidah. Baik, apakah bisa tersampaikan dengan baik materinya? Ada yang ingin ditanyakan? Ya, permisi dokter, saya mohon izin bertanya. Saya DM Raka mohon izin bertanya, apakah sumbatan jalan nafas ini bisa terjadi di semua tempat nih? Terima kasih dokter. Ya, sebenarnya bisa ya. Misalnya kalian sedang berada di jalan raya, terus lihat ada orang kumpul-kumpul. Ada apa ya? Ternyata ada kecelakaan. Tampak korbannya misalnya tergeletak di tepi jalan. Sebagai seorang calon dokter, apalagi nanti kalau sudah menjadi dokter, maka refleksnya tentu saja kalian akan berhenti dan melihat pasiennya. Ya. Pada pasien ini kalau dia tidak sadar, maka akan bisa terjadi sumbatan jalan nafas. Karena
pangkal lidah yang jatuh ke belakang, ya. Ada cedera kepala, misalnya dia tidak pakai helm atau pakai helmnya tidak betul, kan zaman sekarang kadang-kadang helmnya dipakai tapi talinya nggak dikaitkan, ya, sehingga pada saat dia jatuh helmnya kemana, kepalanya di mana, gitu ya. Ada cedera kepala membuat dia tidak sadar pangkal lidahnya jatuh ke belakang. Pada saat muntah, nih misalnya terjadi pada om atau tante atau kakek nenek mungkin yang usianya tua yang sudah kita rawat di rumah, yang dirawat oleh anak-anaknya di rumah. Pada orang tua kan rawan terjadi stroke ya. Pada saat dia mulai terjadi stroke, mungkin tetap saja diberi makan oleh keluarganya. Yang terjadi apa? Pasiennya akan muntah. Nah, pada saat dia muntah, ada kemungkinan terjadi sumbatan jalan nafas. Jadi bukan berarti ini hanya terjadi pada kita di UGD saja, karena pasiennya sudah sampai di UGD, tidak ya. Tetapi mungkin juga kalian temukan di rumah atau di tetangga atau orang-orang yang kita kenal. Bagus pertanyaannya, karena itu sebenarnya hal yang sangat simpel, tapi mungkin tidak terfikirkan. Ada lagi? Selamat siang dokter, saya DM Rahmawati izin bertanya. Sebenarnya apakah perbedaan antara jalan nafas dan pernafasan ya dokter? Ya, karena memang kadang-kadang sangat membingungkan ya. Jalan nafas dan pernafasan itu sebenarnya bergabung menjadi satu. Jalan nafas itu adalah salurannya, jadi ada hidung, ada tenggorokan, ya, atau kita kenal dengan faring, kemudian ada laring, trachea, ya, di belakang trachea ada esofagus yang merupakan jalan makanan ya. Jadi jalan nafas dan jalan makanan itu dia bersisian. Jalan nafasnya di depan, jalan makannya di belakang. Sampai akhirnya ke paru-paru. Sementara breathing sendiri adalah proses oksigenasinya. Proses untuk memasukkan udara yang mengandung oksigen hingga sampai ke paru-paru. Jadi mulai kita menghirup nafas, udaranya masuk ke hidung, kemudian dilanjutkan ke faring, laring, trachea, hingga sampai ke alveoli. Pada breathing itu nanti kita akan bicara tentang kaskade oksigen. Dari luar kita menghirup udara, oksigen 21% karena dia bercampur dengan zat-zat lainnya. Dan nanti pada saat sampai di alveoli, dia sudah tidak 21% lagi, hanya tinggal 15%. Nanti pada saat breathing, kegawat daruratan breathing, kita akan bicara itu. Jadi jalannya harus bebas agar proses breathingnya bisa berlangsung dengan baik. Baik, kita akan mulai dengan mempraktekkan cara membebaskan jalan nafas. Kita mulai dengan yang paling sederhana dulu. Yang paling sederhana dengan cara bagaimana? Head, chin lift, dan jaw thrust menggunakan tangan tanpa bantuan alat apapun. Ingat bahwa kalau kita melakukan head, chin lift, walaupun boleh dilakukan pada pasien yang trauma, tapi harap berhati-hati. Pada seorang pasien trauma yang paling bagus ya jaw thrust. Nah, untuk neck lift kita sudah tidak mengajarkan lagi karena memang sangat membahayakan pasien, terutama yang trauma. Chin lift, ya, tempatkan dua jari dan diangkat. Ingat bahwa kita menempatkannya pada tulang, bukan jaringan. Kemudian head tilt, ya, dan jaw thrust. Tempatkan jaw thrust merupakan kalau dalam kalimat sederhananya adalah membuat seorang pasien menjadi cakil. Hal ini tidak bisa kita lakukan pada pasien yang sedang karena pasiennya akan kesakitan. Ya, jadi hanya bisa dilakukan pada pasien yang memang dengan penurunan kesakitan. Baik, siapa yang mau mulai pertama kali? Ya, baik. Saya melakukan head tilt dan chin lift. Lalu saya melakukan jaw thrust. Sekarang kita mempraktekkan cara memasang oropharyngeal airway. Siapa
Siapa yang mau melakukannya? Ya, silakan. Baik, sebelum memasang orofaringeal airway, saya mengukur terlebih dahulu dari sudut bibir hingga trabus. Setelah menemukan yang sesuai, lalu saya masukkan orofaringeal airway ke dalam mulut setengah terlebih dahulu, lalu saya putar dan saya masukkan menyusuri palatus. Kali ini kita akan belajar memasang nasopharyngeal airway. Kita juga harus memilih ukuran yang tepat, karena kalau besarnya kurang, maka pasiennya akan tetap mengeluarkan suara ngorok. Artinya ujung alat ini tidak sampai ke area hipofaring. Berikan jeli, ambil NPA yang tepat. Ingat bahwa masing-masing alat ini sebenarnya telah dibuat untuk lubang kanan dan kiri yang sesuai, ya, untuk menghindari terlukanya hidung. Kita pasang, setelah diberi jeli, masukkan hingga mencapai ujungnya. Dengan pemasangan yang benar, maka pasiennya akan terbebas dari nafasnya. Apakah kalian ada yang tahu di depan kita ini alat apa? Ya, LMA. Baik. LMA ini sebenarnya alat bantu untuk membebaskan jalan nafas, tetapi bukan yang sederhana. Nah, untuk bisa melakukan pemasangan LMA itu harus berlatih. Dimulai dengan cara mengempeskan LMA yang benar. Saya akan tunjukkan, coba pegang LMA-nya, letakkan pada meja, tempatkan ini, dan kita harus meletakkan tangan. Coba letakkan tangannya. Nah, saya akan tarik. Cukup, coba dilepas. Jadi dia tidak perlu harus kempes sama sekali, ya. Jadi masih terlihat bentuknya, karena ini nanti akan terpasang dengan baik pada area hipofaring. Kalau kita melakukan pengempesan seperti ini, ya, maka kita akan kesulitan untuk memasukkannya. Begitu kita masukkan, dia akan bengkok sehingga tidak bisa melindungi hipofaring. Baik, sekarang sudah waktunya untuk diskusi kasus, ya. Jadi kita sudah belajar bagaimana membebaskan jalan nafas. Kita juga sudah belajar untuk tindakan lanjutannya, memberikan bantuan nafas, ya, bahkan juga mencoba untuk memperbaiki sirkulasi pasien. Sekarang coba kita lihat soal berikutnya. Kita bekerja sebagai seorang dokter di UGD. Nanti kan kalian semua akan bekerja sebagai seorang dokter. Sebagian besar akan bekerja di UGD. Jadi kalau suatu hari nanti kalian menerima pasien seperti ini, apa yang harus dilakukan? Ya. Mungkin dilakukan evaluasi Primary survey. A-nya apa? Ya. Apa yang mau kamu lakukan terhadap RW-nya? Bagaimana membebaskan jalan nafas pasien ini? Ada yang mau nyambung? Mungkin jawaban jadi jika terjadi suara nafas seperti
following, snoring, atau gambling, kita bisa gunakan kalau kita melakukan spine control. Ada lagi? Mungkin langsung dilakukan jauh keras gitu, karena nanti ada trauma di atas saya, jadi juga ini ada cerita cerita juga yang paling aman dilakukan jauh. Kasus kedua ya. Pada saat kita sedang berada di jalan, kita melihat ada kecelakaan dan korbannya tergeletak. Ternyata korbannya tidak sadarkan diri. Ya, jadi ini ada di jalan. Apa yang kira-kira bisa kita lakukan ya? Ya, Mungkin menyelamatkan korban dari dulu ke tempat aman. pindahkan dulu pasien. Pada saat kita memindahkan pasien, apa yang harus diingat? Spine control. Si spine control, karena dia adalah trauma. Oke. Setelah pasiennya dipindahkan ke sisi yang aman, apa yang kita lakukan? Ya, Mungkin dari APPU, alat serta segera cek kesadarannya. Ternyata dia unrespon. Apa yang kita lakukan? melakukan resurvey. Oke, terus apa lagi? Apa yang mau kamu cari pada primary survey? Sama seperti kalau pasiennya berada di rumah sakit. Tetapi tentu saja ya, kita mempunyai keterbatasan. Ini mungkin bisa kita lakukan. Ya, tempatkan kedua tangan kita memegang sampai bahu ya. Kalau ini kan gambarnya karena sudah ada pola tulis. Tapi kalau kita tidak punya, tempatkan tangan sampai memegang kedua bahu. Inline position. Sementara nanti temannya yang lain kalau pasiennya tidak sadar, ya, tadi kan pasien kita tidak sadar, bisa melakukan chin lift dengan hati-hati, ya, atau jaw thrust. Jadi paling sedikit dibutuhkan 2 orang untuk membebaskan jalan nafas pada pasien. Tidak bisa sendiri, karena 1 orang untuk mempertahankan posisi inline, 1 lagi untuk membebaskan jalan nafas. Kita lihat gambar berikut. Ya, kalau gambar seperti ini mungkin bisa kita terapkan. Kalau ada kardus yang tebal atau apa, bisa diperlakukan seolah-olah adalah pola tulis. Ya, jadi secara sederhana seperti itu, dan jangan lupa sesegera mungkin memanggil bantuan agar pasiennya bisa segera ke rumah sakit. Jadi kalau pasiennya di rumah sakit, maka hal ini lebih banyak yang bisa kita lakukan ya. Jadi ada bantal pasir, ada scoop stretcher yang membuat pasiennya tidak akan bergerak kemana-mana. Baik, kali ini diskusi kasusnya selesai, maka seperti biasa yang terakhir adalah evaluasi. Baik, seperti biasa setelah kita selesai pertemuan ada kuis. Ya, silakan dijawab sendiri-sendiri saja, tidak usah bertanya pada temannya ya. Oke. Ya, sudah dapat semua soalnya. Dijawab dengan singkat saja, waktunya 3 menit. Mulai dari sekarang ya. Ya, selesai ya. Oke, saya terima kembali. Gimana? Gampang ya? Karena kan semua sudah kita jelaskan bersama-sama tadi. Baik. Kuisnya untuk hari ini cukup saya sekian, tetapi sampai nanti di akhir semester tugas tambahannya tinggal 1, yaitu membuat video pendek ya. Video pendek tentang membebaskan jalan nafas. Karena kita ada 6, saya bagi menjadi 2 kelompok. Yang kelompok putri dan putra. Yang kelompok putri akan membuat video pendek tentang memasang alat bantu sederhana. Jadi ada orofaringal airway dan nasofaringal airway. Kemudian yang pria melakukan atau membuat video tentang membebaskan jalan nafas dengan tanpa alat, jadi dengan tangan biasa.
kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan kami dari sisi pendidikan, termasuk juga video pengajaran yang kami lakukan sehari-hari. Terima kasih kami ucapkan kepada asesor yang memberikan kesempatan kami untuk menampilkan apa yang telah kami kerjakan selama ini. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.